Kita ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini. Dan berikut data terkini persebaran corona di Indonesia. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data virus corona di dunia dan juga di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rindia Maharani Putri, biasa dipanggil Rindia. Sejak tahun 2018 ini saya bergabung di ITB sebagai dosen dan peneliti, yaitu di kelompok keahlian biokimia. Perkenalkan, nama saya Vivi Fitriah Masduki. Saat ini saya terdaftar sebagai staf akademik, staf dosen di Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam di kelompok keilmuan biokimia. Derzeitige Pandemielage so ernst macht. एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario. In Australia is back in lockdown because of a spike in COVID cases in the past 24 hours. Overrun by a second wave harder and more deadly than the first. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pertama tentu saya kaget juga ya, tidak hanya sebagai peneliti tapi sebagai orang biasa juga ya, seorang bagian dari citizennya dunia gitu. Karena pandemi yang terakhir mungkin saya nggak tahu, mungkin ratusan tahun yang lalu atau bahkan 1918 kalau tidak salah ya, Spanish flu ya, mungkin sudah cukup lama gitu. Tentu yang pertama cukup kaget juga, wah kok kita tidak terbayang di tahun 2020 kemudian 1 tahun itu blip aja karena pandemi ini gitu. Jadinya sebagai orang yang paham tentang makhluk hidup gitu ya, di biokimia kita tahu tentang virus dan bagaimana virus itu bisa bertransmisi dari satu individu ke individu lain dengan cepat. Ada rasa ketakutan gitu ya, pasti gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada rasa penasaran, kenapa sih si virus ini bisa sebegitu menularnya dan bisa berdampak menyebabkan penyakitnya juga simptomnya sangat berat dan bisa sampai mematikan. Jadi saya pertamanya kaget, tapi kemudian saya berpikir bahwa scientific advancement itu ternyata sudah sangat luar biasa sebetulnya. Mengingat si penyakit COVID-19 ini kan baru diketahui mungkin belum setahun. Tapi orang sudah tahu struktur proteinnya. Orang sudah tahu, dia menular lewat udara. Orang sudah tahu, kadang-kadang dia misalnya dalam kondisi tertentu bisa bertahan berapa jam. Penemuan-penemuan seperti itu tidak mungkin ada kalau tidak dengan adanya advancement penelitian di bidang biokimia dan molekular biologi ini. Saat ini dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Universitas Padjadjaran dan ITB mengembangkan alat rapid test COVID-19 yang baru. Sudah dilakukan uji validasi skala lab dengan hasil nilai sensitivitas untuk IgM-nya 96,8%. Jadi proyek yang dipimpin oleh Profesor Desi Natalia ini diberi tugas untuk mengembangkan alat uji cepat yang berbasis antibodi ya. Nah, untuk itu karena kompetensi grup penelitian kami itu sejak lama itu membuat protein rekombinan ya. Jadi kita membuat rapid testnya itu ada muatan lokalnya ya. Jadi sebenarnya bisa saja kita merakit rapid test, jadi bahan-bahannya kita impor semua. Nah, tapi untuk alat uji cepat yang kami kembangkan, kita ada antigen rekombinan yang kami produksi sendiri. Sebetulnya keahlian kami itu adalah memproduksi istilahnya protein rekombinan. Jadi protein yang tadinya tidak ada di suatu makhluk, itu kita desain secara rekayasa genetika, lalu makhluk itu nanti bisa menghasilkan protein itu. Nah, protein yang kita gunakan di sini namanya Escherichia coli atau E. coli, lalu kita rekayasa secara genetik sehingga dia bisa kemudian menghasilkan protein-proteinnya virus. Jadi kalau kita misalnya tahu struktur virus itu kira-kira seperti bola dan di luarnya ada duri-durinya begitu. Nah, di lab ini kita hasilkan durinya itu.
bagian dari spike-nya itu kita hasilkan secara rekombinan di sel E. coli. Nah, itulah yang kita bisa lihat di sini. Ini adalah potongan atau bagian dari, ya kalau dikatakan virus itu punya tubuh ya dalam tanda kutip, ini adalah bagian dari tubuhnya itu, yaitu bagian spike-nya itu. Kemudian kita hasilkan juga jenis protein yang lain, ini adalah bagian yang melindungi materi genetik dari virus itu. Jadi kalau diibaratkan seperti orang, kita itu produksi tangannya atau kakinya gitu ya. Jadi bagian-bagian yang kemudian dia dapat berinteraksi dengan antibodi dalam tubuh kita, sehingga saat dua protein rekombinan ini kita letakkan di rapid test yang kita buat di garis T atau garis tes, kita letakkan protein itu di sini. Kalau darah orang itu mengandung antibodi COVID, nanti dia akan timbul garis di situ. Tandanya dia bisa berinteraksi dengan tangan atau kakinya si virus itu tadi di rapid test ini. Nah, jadi memang luar biasanya sekali ya di pandemi ini seperti blessing in disguise ya. Jadi kalau misalnya dalam normalnya, dalam kondisi normal, begitu misalnya ada virus ya, terus misalnya ingin diketahui si virus itu terdiri dari komponen genetiknya seperti apa, kemudian protein-protein yang ada di dalam permukaannya itu apa, itu bisa bertahun-tahun. Tapi ini luar biasa sewaktu pandemi itu sepertinya seluruh ilmuwan di dunia itu bekerja sama gitu ya. Kalau saya melihatnya karena kita punya motivasi yang kuat ya. Karena kita punya motivasi yang kuat, karena kita tahu ini adalah kasus epidemik yang juga pandemi yang sifatnya global. Jadi setiap kita bekerja itu kita merasa, oh ini tidak hanya untuk diri saya gitu. Saya punya tujuan yang lebih besar, saya ingin bisa berkontribusi sebagai seorang saintis, apa yang bisa saya lakukan ini untuk membantu kondisi saat ini. Saya pikir itu yang membuat kita terus bergerak, terus semangat meskipun lagi cuti bersama seperti kemarin sekalipun kita tetap melakukan riset ya. Karena kita punya motivasi yang kuat untuk bisa melakukan apa yang kita bisa. Tapi sebagai peneliti secara general, kita harus sering membaca, kita harus selalu memiliki pikiran yang terbuka. Lalu kita lihat apa yang orang lakukan sudah sampai mana gitu ya. Di situ nanti kita akan timbul rasa motivasi, kemudian rasa keingin-tahuan, oh saya juga ingin berkontribusi misalnya. Atau ada yang orang lakukan di luar negeri, lalu kita berpikir, oh saya juga bisa kok lakukan ini di Indonesia. Jadi yang penting kita harus aware, rajin membaca, kemudian pantau perkembangan riset di bidang kita, tapi di skala dunia, tapi kemudian nanti kita bisa sesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kolaborasi sangat penting ya, jadi kita nggak bisa bikin menangani semua hal itu sendiri gitu ya, karena kita ya umurnya segini, kita kapasitas untuk belajarnya itu terbatas, nggak mungkin seluruh ilmu kita kuasai, jadi harus kita berkolaborasi dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Dan di antara kolaborasi ini juga kita jangan memajukan ego gitu ya. Kalau kita tujuannya memang baik gitu ya, kita tujuannya supaya ingin pandemi ini segera berlalu. Kalau secara jumlah ya, untuk saintis Indonesia secara general saya pikir jumlah kita masih kurang ya. Kita bandingkan dengan negara tetangga saja, mungkin jangan jauh-jauh ke Jerman atau ke US atau ke Korea gitu ya. Tetangga kita saja mungkin Malaysia gitu ya, atau mungkin Brunei atau Singapura, per jumlah penduduk mungkin saintis kita bisa kita katakan sangat kurang gitu ya. Tapi dengan jumlah yang ada, keterbatasan yang ada, saya pikir saintis juga sudah mengusahakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tapi tentunya kuantitas itu juga penting gitu ya, makanya kedepannya mudah-mudahan lebih banyak lagi saintis-saintis baru yang lahir ya, dan kemudian juga dapat berkarya di Indonesia. Kini tidak perlu lagi keluarkan uang untuk mendapatkan listrik, cukup dengan tanah kita bisa menghidupkan lampu. Ya, penelitian seorang anak muda di Semarang, Jawa Tengah membuktikan bahwa tanah merah ternyata bisa menghasilkan listrik tanpa harus ada strobo. Dan selanjutnya masih dari dunia pendidikan, ada yang membanggakan laboratorium mikro untuk riset pertumbuhan tanaman padi yang dilakukan oleh SMA Jakarta, Bandung, dan Jayapura berhasil lolos dan diterbangkan NASA ke luar angkasa. Berawal dari kepedulian terhadap anak-anak penyandang HIV/AIDS, Latifah Maratun Solihah, pelajar berumur 17 tahun asal Boyolali, Jawa Tengah ini mulai mempelajari mengenai anak-anak penyandang HIV/AIDS. Nah, rumus untuk mengukur volume benda tak beraturan yang ditemukan Nicholas Patrick konon akan sangat bermanfaat di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Halo sobat prestasi di bidang penelitian, saya yakin kalian ini merupakan aset-aset bangsa yang sangat berharga ya. Dengan keinginan yang besar untuk terus meneliti, untuk menyumbangkan
pemikiran adik-adik sekalian untuk kemajuan bangsa. Saya harap adik-adik tetap bersemangat, ya, tetap mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar keinginan untuk terus meneliti, untuk menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bangsa itu tetap dipertahankan. Saya ucapkan selamat dan sukses atas pencapaiannya. Luar biasa, kalian adalah peneliti-peneliti generasi muda yang menjadi masa depan dunia penelitian Indonesia. Kedepannya saya harapkan para sobat prestasi di bidang penelitian tetap semangat untuk melaksanakan penelitian yang lebih luar biasa lagi dan juga menjaga motivasinya, banyak membaca, pupukkan rasa keingintahuan yang semakin tinggi dan semakin tinggi lagi sehingga kedepannya dari Indonesia akan lahir peneliti-peneliti yang luar biasa dan juga dapat menghasilkan berbagai penelitian dan produk yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Semoga sukses.